Baik, sekarang kita mulai lagi di part yang kelima, bagian yang kelima. Di sini kalau misal kita lihat ada di halaman 150. Kalau misal mau mencari di PDF-nya, klik 160 aja ya. Oke, enter. Tentang proving lines are parallel. Jadi kita mau membuktikan bahwa dua garis itu sejajar seperti apa sih? Nah, yang pertama yang menjadi modal ketika kita membuktikan bahwa garis itu sejajar, saling sejajar adalah ada postulat 16. Postulat tentang kebalikan dari sudut sehadap, corresponding angles converse, kebalikan sudut corresponding. Jadi di postulat 16 ini dikatakan bahwa jika dua garis dipotong oleh garis transversal, ini ya ada dua garis J dan K dipotong oleh garis transversal sedemikian sehingga si sudut sehadapnya ini, kita nggak tahu ini sejajar atau tidak, yang jelas dia ada dua garis J dan K terus dipotong oleh garis transversal sedemikian sehingga sudut sehadapnya ini adalah sudut yang kongruen. Maka postulat ini mengatakan kalau ini kongruen, kalau sudut sehadapnya kongruen, garis J dan garis K ini pasti adalah garis yang sejajar. Jika dua garis dipotong oleh garis transversal sedemikian sehingga sudut sehadapnya adalah kongruen, sudut sehadapnya saling kongruen, maka dua garis tersebut merupakan garis yang paralel. Itu yang postulat 16. Nah, kita lihat ada teorema di sini, teorema tentang transversal. Jadi teorema titik 8 ini, 3.8, dia kebalikan dari sudut dalam berseberangan, sudut interior alternate, sudut dalam alternatif. Jadi di sini dikatakan di teorema 3.8, jika dua garis dipotong oleh sebuah transversal sedemikian sehingga sudut dalam berseberangannya saling kongruen atau besarnya sama, maka dua garis tersebut adalah garis yang saling sejajar. 38 begitu. Jadi kalau sudut berseberangan dalamnya sama besarnya, pasti nanti dua garis yang dipotong oleh transversal ini adalah dua garis yang saling sejajar. Kita lihat sudut kebalikan dari sudut bersisian dalam. Jika dua garis dipotong oleh garis transversal sedemikian sehingga sudut bersisian dalamnya saling bersuplementer, artinya jumlahnya adalah 180, maka dua garis tersebut pastilah garis sejajar. Ini 39. Jadi bersisian dalamnya kalau jumlahnya 180, maka garis ini J dan K ini adalah garis sejajar pula. Begitupun dengan sudut berseberangan luar. Kalau ada dua garis dipotong oleh satu garis transversal, gitu. Kemudian sedemikian sehingga pemotongannya itu menyebabkan sudut berseberangan luarnya, sudut 4 dan 5 ini sama besar atau saling kongruen, maka dua garis J dan K ini adalah garis yang sejajar pula. Nah, kita lihat nomor contoh 1 di sini disuruh untuk membuktikan mengenai teorema yang tadi, kebalikan dari sudut sudut dalam berseberangan. Yang kita ketahui bahwa sudut dalam berseberangan itu sama. Tadi kan jika ada dua garis dipotong oleh transversal sedemikian sehingga sudut dalam berseberangannya sama, berarti sudut 2 kongruen dengan sudut 1, maka kita mau membuktikan apakah betul garis N ini sejajar dengan garis N atau tidak. Kita mau membuktikan teorema yang tadi, yang 3.8 di contoh 1 ini. Menggunakan dua kolom, pembuktian dua kolom, two column proof. Jadi yang pertama ada kolom tentang pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah yang diketahui bahwa sudut 1 dengan sudut 2 ini saling kongruen. Ini dari diketahui.
Kemudian sudut 2 dengan sudut 3, ini kita misalkan di sini ada sudut 3 ya. Itu adalah sudut yang kongruen juga. Kenapa? Ini merupakan sudut yang bertolak belakang. Dulu pernah diberikan tentang teorema sudut yang bertolak belakang, bahwa sudut bertolak belakang itu besarnya pasti sama. Jadi mereka kongruen. Kemudian karena 1 dan 2, kemudian 1 dan 2 saling kongruen, 2 dan 3 juga saling kongruen berdasarkan sifat transitif dari kekongruenan, maka 1 dan 3 pun akan kongruen. 1 dan 3 ini merupakan sudut sehadap. Tadi ada postulat sudut sehadap yang mengatakan bahwa kalau dua garis dipotong oleh sebuah transversal sedemikian sehingga sudut sehadapnya sama, maka dua garis tersebut pastilah garis yang saling sejajar atau paralel. Nah, sehingga kita bisa membuktikan ternyata bahwa memang benar N itu sejajar dengan N. Ini cara membuktikannya. Kemudian yang kedua, ini kita mau membuktikan teorema yang tentang konsekutif, teorema 3.9 menggunakan pembuktian paragraf gitu. Kalau tadi pakai two-way column, two column proof, kalau sekarang paragraph proof. Diberikan consecutive interior angles are supplementary. Jadi bersisian dalamnya ini jumlahnya adalah 180 gitu. Tadi kan di situ di teoremanya bilang begitu. Kita lihat lagi teoremanya. Jika ada dua garis dipotong oleh transversal sedemikian sehingga 1 dan 2 consecutive interior angles-nya atau sudut dalam bersisian dalamnya ini berjumlah 180 suplementari ya, maka dua garis tersebut adalah garis yang paralel atau garis yang saling sejajar. Kita membuktikan, diketahui sudut bersisian dalamnya kita simbolkan di sini 5 dan 4 itu suplementari. Jadi jumlahnya 160. Kemudian kita misalkan sudut di sebelah 5 ini ada sudut 6. Sudut 6 dan sudut 5 ini adalah sudut yang saling berpelurus juga. Berdasarkan linear postulat, maka sudut 5 dan 6 menjadi postulat sudut berpelurus 5 dan 6 ini jumlahnya mesti 180 juga. Mesti dia merupakan sudut yang saling bersuplementer gitu. Kemudian 5, 6 saling bersuplementer. Lalu kita kan harus membuktikan bahwa yang di sini by the congruent gitu kan ya, supplement theorem, it follow that sudut 4 dengan sudut 6 ini adalah sudut yang saling kongruen gitu. Jadi ini adalah sudut yang saling kongruen nih, yang 6 dengan 4. Kenapa? Tadi kan 5 dengan 6 saling berpelurus. Jumlahnya 180. 5 dengan 4 juga jumlahnya 180. Berarti 6 dengan 4 juga jumlahnya 180. Padahal 6 dengan 4 ini adalah sudut berseberangan dalam. Tadi kita sudah buktikan bahwa kalau ada sudut berseberangan dalam kongruen, berarti G dan H adalah garis yang sejajar. Jadi pembuktian 3.9 menggunakan teorema 3.8. Teorema 3.8 ini tentang ini. Alternate interior angles converse atau kebalikan dari sudut berseberangan dalam. Gitu. Selanjutnya kita mau mengaplikasikan tentang teorema yang 3.9. Disuruh menemukan X kalau agar nanti si X-nya si J dan K ini sejajar. Berapa nilai X-nya? Kita kan kalau misal mau tahu ini dari teorema 3.9 tadi, dua garis itu akan sejajar kalau sudut berseberangan dalamnya itu berjumlah 180.
Kalau sudut berseberangan dalamnya berjumlah 180, maka garis ini sejajar. Berarti sudut berseberangan, konsekutif itu sudut bersisian dalam. Sudut bersisian dalam X ditambah 4X-nya sama dengan 180, sehingga kita dapat 5X di sini. 5X-nya sama dengan 180, sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 36. Jadi nilai X ini harus 36 biar nanti J dan K ini menjadi sisi atau garis yang saling sejajar, garis paralel. Ini simbol paralel ya, garis 2 tuh. Kemudian ini ada example 4, kita menggunakan aplikasi sudut sehadap di dalam kehidupan. Jadi kalau ada 2 kapal, dia berlayar, kemudian sudutnya ini 45 derajat, yang kapal merah juga 45 derajat. Apakah mereka akan bertabrakan atau tidak? Tidak ya, kenapa? Karena sudut sehadapnya sama. Ini jalurnya pasti jalur sejajar. Kalau jalur sejajar, berarti dia tidak akan pernah berpotongan. Tadi kan sejajar itu tidak memiliki intersect, tidak berpotongan gitu. Kemudian kita mau mengidentifikasi di contoh kelima, mana sih garis yang sejajar? Apakah EB sejajar dengan HD atau tidak? Kita lihat EB dengan HD. EB di sini punya 58, HD di sini 61. Sudut sehadapnya yang HEB dengan GHD ini tidak sama. Berarti dia tidak sejajar. Sejajar itu kalau sudut sehadapnya sama gitu. Ini sisi transversalnya itu sisi EG. Kemudian disuruh melihat lagi EA dengan HC. EA dengan HC. HC EA. Mana yang bisa kita lihat di sini? EA ini ada berapa? 62 dan 58. HC, kalau misal kita bisa cari di sini berapa HC-nya. Atau kita bisa lihat juga kalau di sini ini sudut sehadapnya ya. 562 ditambah 58. Ini nih. Yang ini itu 180. Kemudian yang HC dia menghadap ke sana, 59 ditambah 61, dia 180 juga. Jadi sudut sehadapnya sama. Kalau sudut sehadapnya sama, berarti garis AE dengan CH itu adalah garis yang sejajar. Nah, ini tentang parallel lines gitu. Parallel lines apa? Kita coba sedikit review. Parallel line itu 2 garis yang sebidang dan tidak berpotongan. Harus sebidang. Kalau tidak sebidang, meskipun dia tidak berpotongan, dia bukan parallel lines tapi skew lines tadi. Garis yang saling menyilang saja gitu. Oke, ini tentang part yang keempat. Nanti kita lihat setelah ini mengenai apa sih yang bisa dikerjakan setelah kita menyelesaikan semua materi di kesejajaran dan juga ketegak lurusan 2 garis. Demikian, terima kasih.